sebenarnya fun fact-nya itu dulu aku udah hampir nggak mau lanjut jadi developer. Ketahuilah di dunia programming itu tuh nggak sekedar kita belajar satu bahasa coding terus kita langsung bisa gitu. Jadi jangan sekali mendayung lelah gitu ya. Kalau bisa dayung terus sampai 2 atau 30 bisa terlampaui oleh kalian. Alex Lista, jumpa lagi di podcast Lenteraku. Di episode kita kali ini, kita kedatangan ke Hansen. Halo Hansen. Halo Kak Gusti. Oke Hansen, gimana kabarnya? Baik banget. Mantap sekali. Oke Hansen, biasa nih sebelum kita mulai kita harus ada ritual dulu nih. Perkenalan diri dulu dong ya. Boleh ya perkenalan diri dulu sama Alex Lista nih. Boleh. Halo semua, kenalin namaku Hansen. Sekarang aku posisinya sebagai developer leader di Axelis. Oke, keren ya. Nih yang kuundang memang terbaik semua nih. Waduh. Oke Hansen, sibukannya apa nih sekarang? Kesibukannya seperti biasa, lagi programming aja, nge-coding, coding, ya kan. Ya sekarang mungkin sekarang lebih ke POC sih, proof of concept ya. Jadi lagi nyoba-nyoba konsep baru yang pengen kita implementasi di project yang akan datang gitu. Kalau disebut bisa dibilang brainstorming lah ya. Ya lagi Oke. brainstorming. Lagi brainstorming cari ide konsep gitu ya. Oke. Good. Nah, Hansen, gimana sih awal perjalanan karir kamu bisa menjadi Hansen yang saat ini gitu? Bisa menjadi seorang developer leader gitu. Ceritain dong. Perjalanan ya? Iya, perjalanan. Perjalanan sih mungkin kayak teman-teman Axelis yang lain ya, dimulai dari internship 3+1. Ya, kebetulan dari kampusku tuh ada adain Program untuk internship 1 tahun, dan itu syarat kelulusan kita juga gitu. Jadi mau nggak mau diambil. Nah kebetulan internshipku di Axelis gitu. Nah itulah yang jadi awal mula karirku lah sekarang gitu. Oke, jadi memang seperti bintang tamu sebelumnya teman-teman, banyak sekali memang gesis atau orang-orang yang berprestasi di Axelis itu awal mulanya dari perjalanan internship ya teman-teman, sehingga dapat seleksi lah ya, dapat seleksi, diberikan kepercayaan untuk lanjut sebagai staff di PT Axelis Lentera Indonesia ini gitu. Nah, Hansen, apa sih yang membuat kamu tertarik menjadi seorang developer programmer ya teman-teman, programming ya, bukan developer marketing perumahan ya gitu ya tadi ya. Bangun rumah kita. Iya, bangun rumah sales marketing gitu ya. Oke, apa sih yang membuat kamu tertarik menjadi seorang developer gitu? Oke, sebenarnya fun fact-nya itu dulu aku udah hampir nggak mau lanjut jadi developer. Jadi ketika itu pas itu aku internship 1 tahun kan ya di Axelis. 6 bulan pertama itu benar-benar painful menurutku. Painful banget. Aku benar-benar kayak bisa dibilang aku nggak bisa apa-apa lah, masih belum bisa apa-apa. Benar-benar takut banget ngomong sama pas itu seniornya. Ada beberapa senior ya. Ngomong sama senior takut salah, takut ini, takut itu. Akhirnya yang sebenarnya kita tahu jadi gak tahu juga gitu Kak. Jadi pas itu aku udah mikir, oh mungkin gak cocok ya, mungkin aku mau pindah gitu. Tapi karena ini harus kelar 1 tahun ya, might as well give the best lah gitu ya. Selesain minimal dapat GPA yang bagus 3 ke atas sudah syukur-syukur deh. Tapi ketika setelah melewati 6 bulan itu, aku mikir kok jadi udah mulai nyaman nih, udah mulai bisa gitu. Ditanya apa bisa jawab, disuruh bikin apa bisa bikin gitu. Minimal sampai situ udah mulai bisa lah. Dari situ baru mikir, wah belajar nih, sebenarnya ternyata belajar juga nih, adalah masuk gitu, ada yang masuk ke otak. Lanjut kali ya, aku pikir, wah kalau kayak gini nggak jadi banting setir. Soalnya tadinya aku setelah 6 bulan, aku mikir aku mau banting setir Kak. Aku mau banting setir, aku mau pindah aja deh, mau jadi apa, masuk MT ke MT deh. Soalnya kan MT, wah semua orang ambil MT, bisa tes CPNS, tes PNS deh sekalian kan. Tapi aku mikir, wah tapi di sini belajar gitu. Dan kalau aku pindah tuh aku harus riset kan ya. Aku harus riset. Dan aku nggak mau riset gitu. Aku mikir, ya udah ya, apa belajar 1 tahun lagi kita lihat perkembangan pembelajaran aku tuh gimana gitu. Aku ngetes diri lah di situ, kayak oke, kita lihat gitu. Akhirnya
ditawarin untuk lanjut sama Axelis, aku terima 1 tahun. Oke kak, aku ambil 1 tahun gitu. Nah di situ aku baru belajar. Setelah belajar 1 tahun lagi. Akhirnya udah cepet banget, nggak kerasa kak, 1 tahun cepet banget. Akhirnya dapat kontrak lagi. Aku mikir, aku belajar banyak sih tahun ini. Apa aku lanjut? Aku belajar lagi ya. Akhirnya aku lanjut. Di tengah-tengah baru deh jadi dev lead. Mantap. Tuh. Berarti kamu salah satu sosok yang memiliki prestasi juga dong. Iya. Dari berawalnya tidak nyaman, tidak bisa, merasa hopeless atau pesimis ya teman-temannya. Akhirnya karena merasa diri kamu nih terchallenge. Iya, syukur-syukur lah ketemu lah jati diri di situ. Jadi di sini memang Kak Hansen ini merasa harus mencari jati diri saya di mana nih gitu ya. Kayaknya yang cocok di mana sih, kok ngerasa gejolak tinggi banget gitu ya. Terus ngerasa ada pemberontakan di diri gitu ya. Gimana sih cara menghadapinya, padahal ini gue udah terlanjur terjun gitu ya, benar gak sih kan dalam betul gitu. Akhirnya ya udahlah nyebur sekalian gitu ya. Akhirnya di tengah perjalanan di bulan ke-7 ya setelah bulan ke-6 kali kamu gonjang-ganjing ya bergejolak, akhirnya menemukan juga jati diri. Oke, lanjut gitu ya. Lanjut demi karir dan masa depan ya, demi kuliah juga, akhirnya malah nyaman gitu ya teman-teman. Jadi memang harus dicoba dulu walaupun itu memang istilahnya stres gitu ya, karena memang pencarian jati diri itu nggak mudah, transisinya itu lumayan tertekan gitu kan, apalagi waktunya juga nggak waktu yang singkat, pasti ada lama gitu perjalanan untuk menemukan jati diri di bidang kerja ya teman-teman, pekerjaan ya, bukan jati diri untuk mengetahui kehidupan kamu ya, tapi memang agak mempengaruhi juga dengan kehidupan kamu ya ke depannya kan gitu. Nah, bicara terkait dengan pengalaman atau pekerjaan nih, apa sih tantangan terbesar yang biasa kamu hadapi sebagai seorang developer ini? Tantangan terbesar? Oh banyak. Kita kan di Axelis selalu ditantang untuk menjadi yang lebih baik ya kayak. Untuk strive for the best, strive for excellence. Nah jadi tantangan itu bisa dibilang udah biasa lah kak. Tantangan banyak banget gitu. Apalagi di awal-awal ditantang untuk bisa masuk terjun ke project gitu kan, sedangkan kita belum tahu apa-apa, itu udah tertantang gitu kan. Masuk setelah udah selesai, udah mulai bisa, dikira udah mulai bisa gitu, masuk lagi ke yang lebih sulit dikit, tertantang lagi. Jadi tantangan tuh selalu ada sih kak. Mantap. Jadi teman-teman, sesuai dengan base value-nya Axelis ya, kita tuh harus bisa menjadi yang terbaik ya, strive for excellence gitu ya. Terus juga tadi ya, dari Hansen ini, Hansen ingin menjadi sosok yang benar-benar bisa menginspirasi ya, menginspirasi timnya gitu ya. Apalagi sekarang Hansen ini lagi mengelola tim 3+1 gitu ya, betul ya. Satu orang. Tadinya perjalanan pasti kan banyak kan, nggak hanya satu orang gitu. Jadi kan harus benar-benar menginspirasi dan memandu sebagai guidance juga kan kepada 3+1 tersebut gitu ya. Gimana sih menjadi seorang developer dan menangani sebuah project gitu kan. Nah, being the light sesuai dengan base value-nya Axelis gitu ya. Karena memang base value Axelis ini mengacu dengan semua komposisi di dalamnya itu mengacu dengan perkembangan karir, terus juga mengacu dengan bagaimana kita bisa membangun jati diri kita menjadi lebih baik gitu. Terus menangani sebuah permasalahan dalam karir kita itu mengacu semua gitu. Makanya dari base value itu kan ada being the like, and this for customer value, terus juga strive for excellence, terus juga trust for the change gitu ya. Itu mengacu semua kepada diri kita. Makanya para pimpinan membuat komposisi base value ini nggak sembarangan, harus medai dulu. Gitu. Nah, kita lanjut. Hansen, siapa sih sosok yang benar bisa selalu menginspirasi kamu? Ada gak sih sosok yang menginspirasi kamu gitu dalam perjalanan karir kamu? Ada kak, setelah dipikir-pikir ada nih. Oh, setelah dipikir-pikir, tadinya kamu gak mau pikir. Iya, tadinya saya mikir klasik lah keluarga. Tapi setelah saya pikir sebenarnya ada di Axelis juga gitu. Jadi sebenarnya mungkin keluarga play a role ya. Pastinya keluarga play a role kak. Tapi kalau maksudnya dari segi keluarga kan cuman support aja, maksudnya support system, kita mau lagi kesusahan atau apa di support keluarga. Tapi sebenarnya kalau dari lingkungan kerjaan itu juga ada yang jadi panutan gitulah kak. Jadi panutan yang membantu aku juga jadi kayak nge-grow gitu kak ya.
ada 2 di kantor. Siapa tuh? Yang pertama tuh Corey gitu. Selama 3+1 itu aku merasa terbantu banget sama Corey, terutama di bulan ke-7 sampai yang ke-9 aku bilang itu udah mulai bisa. Oh, itu ternyata didampingi oleh Iya, Raihan gitu ya? kebetulan aku satu project sama Corey di situ. Oh, ini Raihan ya teman-teman. Iya. Raihan. Iya, Oke. Rehan. Nah, disitulah aku kayak kenal Corey dan aku mulai kebetulan dapat satu project lah. Makanya di situ bisa diskusi gitu. Sempat ada diskusi dan ternyata cocok aja. Maksudnya secara profesional cocok, di luar lingkungan kerjaan untuk ngobrol-ngobrol juga cocok gitu. Dan di situ bahas banyak lah Kak aku sama dia gitu. Akhirnya terinspirasi juga lah sama Corey gitu. Corey itu sosok yang growing-nya juga cepet gitu. Tipikal yang kayak abis lulus juga nggak berapa lama kayak Corey juga cepet gitu jadi dev lead juga langsung jadi arsitek. Nah terus yang kedua ini mungkin ketika aku udah lebih dalam lah di Akses, udah lebih lama gitu, itu muncul sosok kedua gitu. Nah sebenarnya sosok Corey tetap ada ya, cuman Corey itu sekarang tuh udah karena project kita kan dinamis ya Kak. Betul. Jadi berpindah-pindah gitu projectnya. Jadi kayak belakangan ini emang udah gak dapet project bareng Corey. Akhirnya aku di pairing sama arsitek-arsitek lainnya juga gitu. Salah satunya tuh Ko Roberto. Nah, Roberto yang kemarin menjadi bintang tamu kita ya teman-teman ya. Benar. Itu salah satu panutan aku gitu. Emang Roberto ini the best sekali, Roberto. Banyak sekali orang yang terinspirasi ya, teman-teman yang terinspirasi dengan Roberto ini. Boleh lanjut? Ya, nah terus Ko Roberto ini tapi memberikan inspirasi itu beda gitu. Cara inspirasi itu beda gitu loh. Oh gitu. Jadi beda memang ya Rehan dengan Roberto punya cara yang berbeda gitu ya. Walaupun mungkin niat mereka kayak ya sharing aja ya, bukannya berniat untuk inspire gitu, tapi emang kayak aku merasa terinspire aja gitu. Ya dari Ko Roberto tuh lebih ke technically lah, dia sangat paku juga dalam teknikalnya. Corey juga paku banget. Tapi kan pada saat itu aku masih belum gitu dalam ya. Betul. Jadi Corey itu yang lebih nolong aku lah untuk kayak nih get on your feet gitu. Yuk bangkit yuk gitu ya. Bangkit bisa gitu. Saya tahu kamu nih lagi merasa pencarian jati diri nih, lagi pusing nih. Yuk bangkit gimana? Kamu mau kemana? Sini saya berikan arahan gitu ya seperti itu. Roberto tuh lebih ke yang kayak nge-guide nih. Oh, kamu udah sampai sini harusnya bisa ini. Oke, berarti sosok double R ini ya Roberto dan Raihan ini ya. Ini mereka benar-benar menjadi sosok yang inspirasi kamu dan memegang peranan penting dalam Bespelo Excellis Being the Like. Ya, ngomong-ngomong Being the Like nih ya. Nah, dengar-dengar kamu tuh pernah ya diberikan amanah atau kamu pernah terjun langsung dalam sebuah project dan kamu sendirian di dalamnya sebagai developer gitu. Gimana sih caranya kamu bisa survive gitu? Boleh ceritain? Wah, iya. Menarik nih Kak. Karena ini baru terjadi juga baru-baru ini kan ya. Baru beberapa bulan yang lalu lah, nggak sampai setahun yang lalu. Ini masih di tahun 2024. Kebetulan pada saat itu juga pertama kalinya lah aku dicemplungin ke dalam satu project sendirian. Dan memang sebenarnya sudah di-plan. Itu projectnya juga bukan project yang besar. Jadi makanya mungkin dari manajemen juga mikirnya satu cukup kali ya, jadi dimasukin lah aku. Pada saat itu aku juga lumayan shock karena itu kan pertama kali ya. Pertama kali biasa tim dan biasa kayak kalau gak paham kan tanya temen kanan kiri, ini kamu udah selesai belum sih yang itu, bisa gak gitu. Tapi kayak karena ini sendiri ya mau gak mau antara kita cari tahu sendiri ya, kalau nggak bisa ya mau nggak mau tanya arsiteknya. Betul. Nah pada saat itu juga saya diketemuin sama Ko Roberto. Disitulah pertemuan kamu dengan Roberto gitu. Sebenarnya menginspirasi kamu gitu. Iya. Dan baru bener-bener ngobrolnya di situlah. Karena sebelumnya sempat seproject juga. Cuman kayak ya sudah gitu. Nah di situ ketemu Ko Roberto, di guide. Jadi gak bisa dibilang tanpa bantuan Ko Roberto lah. Di situ di project itu terbantu banget lah dengan adanya Ko Roberto gitu. Diajarin ABCD-nya lah gitu. Kayak dari hal-hal yang sebelumnya aku belum pernah, kayak setup development server gitu-gitu untuk supaya bisa dites gitu aplikasinya. Itu kan sebelumnya saya nggak pernah belajar gitu ya. Karena belajar juga di situ, tertantang lah di situ.
Itu ceritanya ya, awal mula perjalanan karir kamu sehingga menemukan sosok yang menginspirasi kamu gitu, dan akhirnya kamu diberikan amanah untuk terjun ke dalam sebuah proyek dan kamu harus sendirian di dalamnya, akhirnya kamu bisa survive gitu. Untungnya bisa survive. Untungnya bisa survive ya, tapi pasti bisa dong. Bisa. Nggak mungkin diberikan amanah tidak punya kemampuan kan, mestinya gitu kan. Nggak mungkin perusahaan memberikan amanah tapi nggak punya kemampuan. Pastinya kan ada seleksi di dalamnya, betul ya. Nah, balik lagi ke base value nih, saya ingin tanya, dari semua cerita kamu tadi saya melihat kamu tuh menerapkan being like. Wah, being like. Benar ya, kamu ingin masuk. menjadi sosok yang menginspirasi gitu kan. Terus strive for excellence, selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik, benar ya. Jadi kamu bisa melewati semua fase-fase transisi kamu dan akhirnya kamu jadi dev lead saat ini. Terus kamu juga open minded, trust for the change ya. Kamu harus terbuka dengan perkembangan teknologi yang ada gitu kan. Nah, juga kamu di saat kamu survive dalam project, ya kan, kamu harus memberikan yang terbaik juga untuk customer. And enrich customer value ya. Masuk semua tuh best value excellence ya. Nah, balik ke trust for the change ya. Saya dengar banyak banget nih ya, developer itu kan harus terbuka sekali dengan perkembangan teknologi. Apalagi sekarang AI banyak sekali di luar sana. Terus juga pastinya banyak dengan perkembangan teknologi yang ada, startup berkembang, perusahaan-perusahaan beralih yang dari konvensional menjadi digital, ya kan. Itu kan merupakan sebuah ranah baru nih untuk para developer. Nah, banyak juga yang switch karir dari yang mungkin dari manajemen atau apapun itu menjadi seorang developer. Nah, sehingga kan banyak banget terbentuklah kesan atau opini-opini bahwa di luar sana tuh banyak sekali developer yang FOMO atau ikut-ikutan. Karena mereka melihat, wah, dengan perkembangan teknologi yang sangat besar, banyak rekrutmen terbuka gitu ya, job offering lah ya. Dan mereka percaya kalau developer itu memiliki penghasilan yang luar biasa. Bisa dikatakan seperti itu ya, luar biasa. Nah, menurut pendapatmu gimana sih? Apakah opini tersebut ya, banyak sekali developer yang FOMO atau ikut-ikutan karena memang perkembangan teknologi sekarang mulai benar-benar meningkat gitu ya. Apakah ada pesan positif atau negatif yang mungkin bisa kamu simpulkan atau kamu berikan gitu terkait dengan developer FOMO ini gitu ya, FOMO ya. Oke, terkait developer FOMO mungkin ya. Menurutku FOMO sih wajar ya. Semua orang juga ada FOMO-nya lah. Tapi kita juga harus tahu gitu, kalau kita FOMO sama pekerjaan, itu tuh bukan sesuatu yang bisa dibilang hal yang sangat baik gitu ya. Karena balik lagi, masing-masing orang tuh berbeda-beda. Ada yang cocok kerja jadi programmer, ada yang nggak cocok. Kalau kita masuk, let's say jadi programmer dan kita ternyata nggak cocok, itu kan kita sama aja kayak membuang waktu kita untuk membuang waktu kita karena kita nggak fokus gitu. Jadi sebenarnya FOMO boleh kalau misalnya teman-teman yakin, oke, kayaknya programmer bagus gitu, jenjang karir memang bagus. Saya sendiri akuin Kak gitu, kalau programmer itu jenjang karir bagus. Tapi kita juga harus fokus di dalamnya. Ketika kita mau jadi programmer, kita harus yakin gitu. Oke. Yakin. Nggak setengah-setengah gitu ya? Iya, nggak setengah-setengah. Masuk gitu. Karena kalau masuknya setengah kelihatan sama orang gitu. Dan change-nya juga kerasa di kalian gitu. Di mereka tuh nggak bakal terasa lah gitu. Jadi FOMO boleh, tapi ketahui diri dulu sih menurutku. Jadi kayak apakah FOMO ini kalian tuh bisa nggak menyanggupi FOMO kalian ini gitu. Jangan sampai kalian FOMO tapi kayak sebenarnya kalian tuh cuman ya mau coba-coba aja gitu. Ya boleh coba tapi full 100% gitu. Jadi jangan ikut-ikutan gitu ya. Karena memang untuk jadi seorang developer itu tidak mudah ya. Banyak sekali yang perlu kita latih. Betul. Skill ya kan. Dari baik soft skill ataupun hard skill, terus juga mental ya, terkait dengan tekanan-tekanan dalam sebuah proyek itu kan nggak mudah ya, baik proyek internal ataupun proyek eksternal ya. Apalagi yang berhubungan dengan klien, tekanannya pasti tinggi banget kan. Dan juga skill-skill juga kita harus terlalu up to date ya. Dan dengar-dengar juga kan skill-skill developer juga banyak kan mengenai dengan program-program gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Boleh ikutan tapi jangan ikutan yang setengah-setengah. Cemplunglah 100% kata Kak Hansen tadi ya. Jadi jangan
sekali mendayung lelah gitu ya. Kalau bisa dayung terus sampai 2 atau 30 bisa terlampaui oleh kalian begitu kan. Nah, tips dari kamu nih untuk para developer yang FOMO di luar sana gitu supaya mereka tuh bisa tetap up to date dengan kerjaan-kerjaannya. Selain dengan harus selain harus terjun langsung secara 100%, ada lagi gak sih? Oke. Mungkin kalau tips banyak sih sebenarnya tipsnya ya. Kalau tips itu pertama, ketahuilah di dunia programming itu tuh gak sekedar kita belajar satu bahasa coding terus kita langsung bisa gitu. Pertama kan pasti memakan waktu. Kedua, semua perusahaan itu beda-beda. Ada yang menggunakan bahasa programmingnya A, terus tiba-tiba B, terus ada yang C. Ketahuilah kalau kalian bisa satu, itu bukan berarti kalian bisa loncat-loncat ke semua company yang kalian mau gitu. Pastinya kalian perlu belajar lagi dari nol gitu. Kurang lebih gitu. Jadi harus selalu bisa meyakinkan kepada diri sendiri, berkaca dulu berarti ya, sebelum memutuskan berkaca dulu. Mampu gak nih gitu ya, siap gak nih gitu. Kalau memangnya mampu lanjut gitu. Yang penting kita selalu belajar. Ada waktu senggang kita pelajari, baik dari pengalaman ataupun memang dari kemauan diri sendiri gitu ya, untuk kita bisa mengembangkan diri. Nah, Hansen, ada gak sih hal yang ingin kamu capai nih dalam perjalanan karir kamu ke depannya? Oke, perjalanan yang ingin dicapai. Hal yang ingin dicapai di perjalanan karir ya. Sebenarnya awal banget ketika intern, targetku tuh ke PM. Pada saat aku mikir aku pengen switching ya, tuh aku mikir aku pengen jadi PM. Jadi PM kayak asik gitu. Manage project gitu kan, gak perlu coding ya kan. Lebih ke manage orang gitu kan. Dan sebenarnya sampai sekarang juga masih Kak, tapi sebenarnya lebih detail lah strukturnya, kayak gimana sih targetnya gitu ya. Jadi pada saat itu aku mikir pengen langsung switching, tapi ketika aku udah diberikan kontrak 1 tahun itu, aku jadi mikir apa aku achieve dev lead dulu ya. Dan sebenarnya aku juga sempat dapat masukan dari sepupuku kebetulan. Sepupuku tuh kebetulan di bidang yang sama udah 40 tahun. Udah 40 tahun gitu. Jadi dia masih di bidang ini. Sekarang dia di bidang data science gitu. Jadi sebelumnya sempat programming juga, dia sempat kasih masukan Kak. Kayak Hansen, kalau kamu mau jadi PM boleh aja, boleh banget malah gitu. Tapi make sure technical kamu sudah memadai. Karena kamu tuh juga butuh technical, at least punya knowledge-nya, walaupun kamu nggak pakai gitu. Jadi kamu nggak bisa dibohongin orang gitu nanti ketika kamu jadi PM. Aku dengerin, oke, karena itu aku mikir, oke, mungkin sambil menunggu aku belajar dulu kalau gitu, technical. Tapi aku nggak bisa jadi programmer doang kan. Maksudnya kalau aku di programmer, let's say 5 tahun aku cuma jadi programmer, di tahun pertama kedua mungkin kenceng belajar ya, tapi tahun ketiga, keempat, kelima kan belum tentu. Maka dari itu mungkin aku mikir, oke, target aku dev lead mungkin bisa lah achieve 5 tahun ini. Tahun ketiga lah ekspektasi aku dev lead, atau tahun keempat gitu. Syukur-syukur dapetnya lebih cepat gitu. Nah, dan untungnya dapetnya lebih cepat, makasih gitu ya. Jadi sebenarnya sepupu kamu itu sosok yang menginspirasi juga ya, tapi di luar ranah pekerjaan. Betul. Gitu jadi ya. masuk jadi 3 ya. Jadi 3. Nambah lagi. Ini makin diskusi nanti jadi 4. Oke, Hansen, nggak kerasa nih kita udah di ujung Hansen nih. Di ujung cerita, di ujung podcast Lenteraku ini, di ujung diskusi kita. Nah, by the way, makasih banyak. Makasih banyak Kak Agusti. Udah mau datang di podcast Lenteraku, udah mau cerita-cerita, sharing-sharing di sini. Siapa tahu nanti cerita kamu ini bisa memotivasi dan menginspirasi teman-teman Excelista di luar sana. Amin. Gitu Semoga ya. bisa menginspirasi. Oke, yuk. Silakan bisa diminum dulu supaya tenggorokan kita basah. Supaya nggak kering ya. Oke, teman-teman Excelista, mungkin sampai sini dulu episode podcast Lenteraku hari ini. Sampai jumpa di episode podcast Lenteraku selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya supaya kalian tahu tentang terkait dengan video-video terbaru kita, dan juga jangan lupa like-nya. Oke, sampai jumpa semua teman-teman Excelista. Bye-bye.